Halo teman-teman, balik lagi di channel ini ya. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Di video kali ini kita akan lanjut ya, makeover terkait tabel visualisasi. Minggu lalu kita udah makeover scorecard. Ini reminder aja bagi yang lupa gitu ya. Yang di atas yang lama, scorecard lama, yang di bawah yang barunya nih, yang lebih estetik gitu ya. Nah, sekarang kita mau makeover si tabelnya nih, tabel visualisasi. Kalau kita lihat di sini kan tabelnya biasa aja gitu ya. Coba deh nanti kita bikin agak lebih menarik lagi kayak gimana. Kalau gitu stay tune aja teman-teman. Oke, sebelum kita utak-atik visualisasinya seperti biasa ya, kita duplikat dulu nih si sheet formatting ya. Kita duplikat dulu, terus kita ganti nama biar nggak pusing. Kita ganti nama jadi let's say formatting table. Habis itu kita deletein dulu ya yang udah ada. Delete. Nah, kita ke overview. Di sini kita ambil sampel satu visualisasi yang ini deh ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Oke, ini kita udah paste. Selanjutnya di sini teman-teman di sebelah kanan ada namanya matrix. Tinggal diklik aja matrixnya. Setelah itu kita masukin deh field-fieldnya kayak nama toko, terus ada total omset, sama ada achievement. Nah, seperti ini. Terus langkah pertama yang harus teman-teman lakuin adalah teman-teman ke format your visual, diklik. Terus di sini ada layout, diklik. Auto size behaviornya diganti ke grow to fit. Nah, kalau udah lebar kayak gini, lanjut ke grid. Di grid sini ada border, tinggal diklik aja bordernya, colornya diganti ke hitam. Habis itu di bawahnya ada option nih teman-teman, ada option diklik. Nah, row paddingnya ganti misalnya jadi 2. Nah, kayak gini. Row padding itu jadi antara row satu dengan row yang lainnya itu jadi ada berjarak gitu. Ini kalau misalnya kita ganti 5 ya, dia jaraknya jauh banget. Kalau ganti 10, jaraknya jadi jauh banget. Mungkin untuk proper kita ganti jadi 2 aja. Nah, kayak gini. Habis itu kita matiin dulu gridnya. Habis itu bisa ke specific column. Specific column diklik. Nah, di sini kita pengen ganti nih si angkanya jadi billion. Caranya tadi ya, specific column, seriesnya yang mau diganti apa nih? Misal total omset. Kita klik total omset. Habis itu display unitnya kita ganti billion. Value decimal placesnya kita ganti jadi 2, jadi 2 angka di belakang koma. Terus ada achievement di sini. Kita kalau misalnya ganti achievement di sini nggak ada pilihan percentage teman-teman. Jadi langsung aja ke measure-nya. Di sini ada achievement, diklik di atas kiri kita ubah jadi percentage. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya adalah kita bisa ke value teman-teman. Di value di sini ada yang namanya alternate background color. Di sini kita ganti jadi putih. Nah, kalau kayak gini kan udah clean ya. Tinggal kita bermain di estetika nih. Selanjutnya, misal kita ingin melihat achievementnya yang paling tinggi yang mana, kan kalau misalnya kalau ditampilin percentage gini nggak gitu kelihatan ya. Nah, ini bisa juga nih kalau di matrix itu ada yang namanya, teman-teman ke cell element. Nah, di sini ada bisa pilih seriesnya, ada total omset, ada achievement. Ini pilih achievement. Terus di sini ada data bars. Data barsnya di on. Nah, di sini jadi nanti terlihat barnya gitu ya. Jadi kalau ada barnya kan kita langsung notice gitu ya. Oh, mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Walaupun memang bisa di sorting gitu di sini. Cuman kalau kayak gini kan secara estetika lebih oke. Terus ada lagi nih, misalnya total omsetnya kita mau bandingin sama tahun lalu, kira-kira si 10 miliar ini naik apa turun ya, itu juga bisa. Tadi ya ke cell element, seriesnya ganti ke total omset dulu. Nah, di sini ada yang namanya icon teman-teman. Kalau misalnya dinyalain, nah nanti dia ada icon-icon kayak gini. Cuman kita harus setting nih si icon ini tuh terhadap apa. Ya udah, kita ganti nih conditional formatting. Di sini ada rules ya teman-teman, ada rules. Aturannya adalah kita bandingin sama, ingat kita punya delta selisih
antara omset tahun ini dengan tahun lalu. Jadi kita masukin aja deltanya dari total omset. Ini kan ada 3 kondisi ya, kita pengennya ada 2 ya, tinggal di delete aja 1. Nah, di sini langsung kita ubah dulu dari persen ke number, karena kalau delta isinya number ya. Kalau misalnya selisihnya itu kurang dari 0 atau negatif, dia ikonnya let's say turun. Kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 0 dan ininya max, maka kita ganti ini jadi hijau, misalnya naik gitu ya. Kayak gini teman-teman, ini ganti dari min. Nah kayak gini. Kalau misalnya kita oke, nah nanti di sini langsung nih ada ikonnya. Oh kalau misalnya hijau ke atas, dia kan total omset tahun 2024-nya 10 miliar. Berarti dia naik nih dari tahun lalu. Kalau kita lihat ya, kalau kita mau verifikasi gitu ya. Ini Palembang Indah dia naik ya. Total omset di tahun 2024-nya dia 10,16. Coba di tahun 2023 Palembang Indah berapa? 9,77 ke 10,16. Berarti memang naik ya. Berarti si indikatornya udah berhasil nih gitu. Terus ini nama tokonya kita ganti namanya jadi lebih proper lagi ya, nama toko gitu. Kalau barnya mau diwarna-warnain juga bisa teman-teman, tinggal tadi ya balik lagi format your visual, cell element, ini ganti jadi achievement. Nah, data barsnya di sini conditional formatting, misalnya mau warna apa. Jadi misal kita pengen warna biru ya, tapi dia agak muda misalnya gitu ya. Nah, misalnya kayak gini lah. Jadi bisa juga barnya diwarna-warnain gitu teman-teman. Nah lanjut ya. Lanjut coba kita ke tabel yang lain nih. Coba tadi kan di overview udah, sekarang di product and toko. Product and toko kalau misalnya yang ini kurang lebih sama kayak yang tadi, kita cari yang lainnya agak beda. Nah ini nih. Ini ada hierarki nih antara nama produk dan subkategori, dan ini menarik nih. Kita pakai yang ini sekarang ya. Ini kita copy dulu, di sini kita paste. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita naikin dulu ya. Di sini kita akan coba makeover yang sebelah kiri bawah. Caranya sama, caranya kita ke matrix. Nah, di sini habis itu kita masukin nih field-fieldnya, ada nama produk, ada subkategori. Kita masukinnya subkategori dulu ya, karena si nama produk ini adalah hierarki terkecilnya, di atasnya ada subkategori. Jadi kita masukin dulu subkategori ke sini. Terus habis itu baru deh kita masukin nama produk. Nah, tapi nama produknya kita harus masukin ke bawah row si subkategorinya. Jadi kita drag nama produk, kita drag ke sini. Nanti ada tanda plus nih di sini. Jadi kalau diklik dia akan muncul. Ini jauh lebih rapi dibanding side by side ke kanan kiri seperti ini ya, yang seperti di kiri ini. Kalau menurut aku sih yang ini lebih oke, lebih profesional. Habis itu masukin field-field yang mau kita tampilkan kayak total omset, terus ada GPM, terus ada apa lagi, ada total unit. Nah total unit sold ya, ini terakhir ada year on year growth ya, itu ya, growth year on year omset. Nah ini sama caranya, tinggal ke format your visual, habis itu ke layout, pilih grow to fit, terus ke grid, border, ini ganti hitam. By the way ini nggak selalu hitam ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera gitu ya. Terus row padding kita ganti menjadi 2 lagi biar nggak terlalu sesak. Habis itu kita ke display unit ya. Display unit itu ada di specific column. Nah ini total omsetnya kita ganti jadi billion, 2 angka di belakang koma. GPM kita ganti ke percentage. GPM-nya diklik, klik percentage. Total unit di sini kita pakai separator. Mana nih total unitnya, kita klik measure-nya, klik separator di sebelah kiri atas. Nah, growth-nya dia udah percentage. Nah, kalau udah kayak gini sama. Kita pengen main-main di formattingnya. Nah, sebelum itu kita harus nih yang abu-abunya juga bisa di
tackle dulu ya teman-teman ya. Bisa ke itu ada di value, alternate background colornya kita ganti putih. Nah kayak gini. Habis itu kita misal kalau misalnya di table ini kita pengen lihat growth-nya. Growth-nya kita mau warnain nih, yang negatif itu merah, yang positif itu hijau, itu juga bisa. Jadi tadi ya ke cell element, terus kita ganti ini jadi growth, year on year offset. Kan tadi ada font color, ada data bar sama icon ya. Sekarang kita mau explore font color, tinggal diklik. Nah, ya udah. Ini tinggal kita kasih rules. Rulesnya berdasarkan apa? Growth-nya. Udah bener. Habis itu ini ganti ke number. Ini ganti ke number. Kalau misalnya dia kurang dari 0 atau negatif dia merah. Kalau misalnya dia lebih dari 1 ya. Lebih dari 0 dia hijau. Udah, sekarang kita tinggal ke hijau. Ganti let's say jadi ini, hijau. Nah, kayak gini. Ini jauh lebih menarik ya teman-teman ya. AC secara keseluruhan dia growth-nya minus. Kalau kita expand ke sini, twing. Nah, di sini tuh langsung ya di bawahnya tuh ada ada produk-produknya gitu. Jadi lebih enak nih. Walaupun AC ya tadi secara growth dia minus, tapi dia ada yang penjualannya oke kok. Ada satu tapi cuma satu yang penjualannya oke. Seperti itu. Kulkas satu dia nggak oke tapi paling besar. Nah di sini kan jadi enak ya, jadi kita bisa langsung ambil keputusan. Nah kayak ini Samsung 32 inci LED TV dia gede nih 12%. Di kategori televisi di tahun 2024 TV dia secara omset 2,99% naik. Tapi ada satu TV nih yang dia omsetnya kurang atau mungkin dia kurang laku ya, cuma terjual 735. Nah ini bisa dievaluasi nanti kenapa nih penjualan si TV ini dia kok tahun ini jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Nah kalau kayak gini, ini menurutku udah proper ya. Nah seperti ini, jadi bisa dibandingin nih yang atas sama yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang kiri dia masih sok-sok lah ya, sok-sok. Yang kanan dia udah mulai bagus nih, udah mulai rapi, udah mulai ke format. Jadi memang gak butuh lama ya kalau untuk si table ini. Gak perlu DAX yang aneh-aneh, gak perlu formatting yang custom banget. Cukup bawaan dari Power BI aja diakalin, bisa jadi rapi kayak gini. Terakhir, ini subkategorinya kita ganti ya namanya. Instead of subkategori kita ganti jadi misalnya produk gitu. Nah seperti ini. Habis itu ke general, efek, visual border kita ganti jadi abu-abu, round cornernya kita ganti jadi 4. Nah ini udah oke. Yang atas mungkin yang total omset yang ini kita bisa ganti ya namanya. Cara gantinya gampang ya, tinggal diklik aja nih di values ada total omset, tinggal diklik ini. Ada baca rename for this visual. Nah ini kan tadi versus last year gitu ya. Kalau kayak gini jauh lebih bagus, jadi lebih rapih teman-teman. Oke. Nah kalau misalnya pengen di custom lagi sesuai dengan selera masing-masing juga bisa, tapi menurut aku segini udah cukup bagus untuk visualisasi table. Nah untuk table-table yang lain kayak misalnya ini nih nama toko yang kiri bawah, terus yang di halaman pelanggan ini juga sama konsepnya teman-teman, seperti dua ini. Jadi tinggal diulang lagi aja prosesnya. Nah ini teman-teman jadinya untuk keseluruhan table yang udah kita makeover. Jadi tadi proses makeover aku skip dan aku tampilin hasil jadinya langsung. Nah seperti teman-teman lihat ya, kelima table visualisasi kita udah jauh lebih bagus, jauh lebih bisa dibaca compare to sebelum kita makeover. Kalau sebelum kita makeover masih polos-polos aja. Setelah makeover di sini aku bandingin juga side by side-nya gitu ya yang udah dibikin. Tadi ini yang ada di video, terus lanjut ke sini. Nah ini aku skip ya, nggak aku rekam soalnya prosesnya sama dan nggak makan waktu lama juga gitu ya.
Cara bacanya juga sama nih, yang atas kanan itu kita pengen lihat total omset dan growth-nya. Kalau yang tengah kita pengen lihat jumlah transaksi sama total omsetnya compare to last year. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini kita pengen munculin promosi. Kita bisa tahu nih dari promosi apa yang menghasilkan total omset paling besar dan compare to last year tuh naik atau turun. Terus persen omset promo apa yang paling banyak. Ternyata kalau yang dipromosi ini, kalau kita lihat paling banyak itu adalah tanpa promosi. Mungkin wajar ya, karena kan dalam setahun ada 365 hari. Nah, mungkin nggak tiap hari ada promosi. Terus customer kita juga belanjanya mungkin di hari-hari tanpa promosi banyaknya gitu. Sebagai catatan, mungkin orang-orang yang belanja pakai promosi itu paling banyak itu di flash sale weekend sama bundling AC plus instalasi. Tapi kalau kita ngacu ke total omsetnya, compare to last year, dia tuh turun. Si 15 miliar sama si 13 miliar ini turun nih, tapi mereka si dua ini tuh paling banyak nih dipakai promonya. Paling banyak juga ngasilin omset dari promonya. Nah, ini bisa jadi bahan analisa juga ke depannya. Kenapa gitu? Kenapa sih flash sale weekend ini secara persen omset promo dia paling banyak, tapi secara total omset keseluruhan dia lebih rendah dari last year. Nah, ini bisa jadi bahan analisa lebih lanjut seperti itu, teman-teman. Nah, di sini adalah tampilan keseluruhan tabelnya. Nah, nanti tabel ini bakal kita ganti ke masing-masing page. Oke, sekarang kita recap di video kali ini kita udah berhasil makeover terkait tabel visualisasi. Kita ganti jenisnya jadi matrix visualisasi ya. Kita juga udah scorecard udah dibikin, lalu table juga udah dibikin. Nextnya kita akan bikin bar chart dan donat agar lebih rapi lagi. Jadi jangan lupa stay tune terus di channel ini, jangan lupa subscribe, komen kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan seperti itu. Dan terima kasih ya teman-teman yang udah subscribe dan udah komentar juga terkait kontennya. Itu bikin aku lebih semangat lagi tiap minggu untuk konsisten upload terkait Power BI, atau mungkin nanti ada tools lain yang aku akan bagikan. Itu aja teman-teman, happy weekend semua, bye-bye.